Amerika mau nyaplok Greenland, Indonesia siap-siap jadi target selanjutnya. Setelah nyerang Venezuela dan katanya mau ambil alih Greenland, Amerika punya potensi buat ngancurin Indonesia. Dan itu terjadi bukan dengan cara militer, melainkan lewat praktik adu domba. Bisa dibilang, praktik adu domba lebih kejam dari serangan jet tempur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online Geopolitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Pertikaian yang dipicu karena Amerika Serikat rupanya makin membesar. Bukan hanya negara-negara seperti Rusia, China, Korea Utara, Venezuela yang terlibat, tapi hingga Indonesia pun kini angkat bicara. Ya teman-teman, agresi Amerika yang ingin menguasai Venezuela ini tentu tidak bisa dibiarkan. Salah satunya adalah Indonesia yang memperingatkan Amerika dengan kehancuran. Wah, ini kok bisa ya? Negara Indonesia yang kita harus sadari Indonesia itu masih negara berkembang, berani menantang Amerika. Rupa-rupanya teman-teman, Pak Prabowo telah menegaskan bahwa kedamaian abadi adalah amanat dari undang-undang sehingga Duta Besar Indonesia di Amerika mengajukan keberatan. Keberatannya itu ya jelas teman-teman, jangan sampai ambisi Donald Trump untuk bisa menguasai Venezuela dan juga Greenland memicu perang dunia ketiga. Karena kalau misalnya perang dunia ketiga meletus, yang dirugikan bukan hanya Amerika, bukan hanya Eropa atau Rusia atau Amerika Latin, tapi seluruh dunia. Dan tentu Indonesia juga tidak mau kecipratan akibat dampak perang dunia ketiga. Dan amit-amit ya kalau misalnya ini teman-teman sampai berujung ke perang nuklir. Karena ya kalau misalnya sudah perang nuklir tidak akan ada pemenang, semuanya bakal hancur, semua bakal rata. Nah, hari ini kita bakal mendengarkan dulu bagaimana respon tegas Indonesia yang memperingatkan, mengultimatum Amerika Serikat untuk menghentikan rencana gilanya menguasai dunia, khususnya Greenland dan juga Venezuela. Kita simak teman-teman informasi selengkapnya. Amerika mau nyaplok Greenland, Indonesia siap-siap jadi target selanjutnya. Setelah nyerang Venezuela dan katanya mau ambil alih Greenland, Amerika punya potensi buat ngancurin Indonesia. Dan itu terjadi bukan dengan cara militer, melainkan lewat praktik adu domba. Bisa dibilang, praktik adu domba lebih kejam dari serangan jet tempur. Cukup sebar info berbeda kedua kelompok, besoknya mereka saling bermusuhan. Sebenarnya, praktik adu domba bisa dicegah kalau pejabat dan warganya bersikap waras. Pejabatnya nggak lapar duit pas diiming-iming proyek strategis sama asing, dan warganya saling percaya satu sama lain. Persoalannya, kita bisa nggak? Kadang isu selangkangan aja masih dipermasalahin. Kok masih pede bisa ngelawan Amerika? Kalau ngelihat kondisi sekarang, kita itu udah dihancurin pelan-pelan lewat persepsi kita sendiri. Solusinya cuma satu, lawan hal-hal bodoh dan jangan mau dibego-begoin. Ini pernyataan yang sangat tegas dari China yang memperingatkan kepada Amerika Serikat dengan mengatakan, kalau lu mau perang, lu bakal dapat perang. Kalau lu ingin hancurkan China, lu bakal dihancurkan terlebih dahulu. Ini nunjukin bahwa China tidak akan pernah tinggal diam. Jadi China ini selain jago berdagang, di sisi militer mereka juga mengerikan banget loh. Iya bener banget, itulah sebabnya China sempat mengatakan di dalam pidato terbuka yang disampaikan oleh Victor Gao. Ini tuh Vice President of the Center for China and Globalization. China tidak akan memulai pertempuran duluan, tapi China tidak akan membiarkan mereka diserang untuk kedua kalinya. Jadi kalau Amerika Serikat menginginkan perang, maka China akan meladeni. Jika Amerika Serikat ingin menghancurkan China, maka Amerika akan dihancurkan terlebih dahulu. Bahkan Victor Gao, ini tuh ngomong pada saat hari ulang tahun China kemarin, itu mereka memamerkan salah satu misil yang bisa membawa banyak hulu ledak dan bom hidrogen. Ini pertama di dunia dan bisa diluncurkan ke seluruh dunia hanya dalam hitungan menit. Jadi China menginginkan berdagang secara sehat dan bersaing secara sehat. Iya bener banget. Pada intinya apa yang disampaikan oleh Victor Gao ini menunjukkan bahwa China tidak akan pernah cari masalah duluan. Mereka akan melawan jika diusik, tetapi mereka akan sangat ramah jika kamu mau berlaku adil. Dan saat ini kabarnya memang China sudah melepas status negara berkembang mereka setelah puluhan tahun lamanya. Ngomongin soal China, kita tahu sendiri bahwa nantinya brand-brand dan produk-produk asal China itu bakal membanjiri Indonesia nanti di tahun 2030. Dan mulai dari sekarang, dan tentu saja mau nggak mau lu harus masuk ke dalam internet untuk bisa
bisa berjualan, teman-teman. Nah, langkah pertama yang bisa lo lakukan untuk mengantisipasi hal itu adalah dengan memperbaiki kesehatan wajah. Loh, kok bisa, Bang? Karena wajah itu sangat penting untuk menunjang penampilan lo di media sosial atau bahkan jualan. Nah, banyak yang tanya nih kepada Bang Ari, kok bisa wajahnya itu kelihatan cerah banget di kamera? Kira-kira rahasianya apa? Nah, gue bakal bongkar. Salah satu yang gue pakai nih adalah sabun wajah Florisman, teman-teman. Ini tuh 3-in-1 Cleansing Power Face Wash. Dia punya 3 fungsi sekaligus dan dalam satu produk ini bisa mencerahkan, menghilangkan debu kotoran, serta mengatasi permasalahan jerawat. Jadi buat lo cowok yang mau ningkatin penampilan, di depan kamera, di depan cewek lu, atau di depan publik, gue saranin lu untuk pakai Florisman. Jadi gue bukan hanya beli face washnya aja nih, tapi gue juga beli banyak, termasuk sunscreen, kemudian ada brightening serumnya juga, teman-teman, dan di sini ada cleansing water. Jadi ada cleansing water, ada sunscreen, ada face wash, dan juga ada brightening serum, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, gimana cara pakainya, ya kan? Yang pertama tentu saja lo harus pakai cleansing water. Jadi lo tuh bersihkan dulu muka lo kalau habis beraktivitas, kemudian dilanjut dengan menggunakan face wash 3-in-1. Nah, setelah lo udah menggunakan 2 produk ini, lalu lo lanjut dengan menggunakan brightening serum. Nah, setelah menggunakan brightening serum, di akhirnya kalau itu di siang hari misalnya dan lo mau beraktivitas, lo pakai sunscreen dari Florisman. Pemakaiannya gampang banget dan tentu aja ini khusus buat cowok. Ini simple banget kalau mau dipakai kemana-mana, dan ini juga sudah banyak yang buktikan. Ada juga beberapa public figure seperti Aloy, Paris Fernandes, atau Reizuka Ari juga menggunakan produk ini. So, langsung aja cek di keranjang kuning di samping. Harganya sebenarnya Rp250.000. Ini untuk satu paket ya, teman-teman. Tapi kalau lo dapat harga promo, lo bisa dapat harga di 150 ribuan kalau nggak salah. Coba lo cek di keranjang kuning di samping. Kamu dapat harga berapa nih? Kalau dapat di bawah harga 200 ribuan, mending lo check out sekarang juga, karena ini udah terbukti banget. Gas, langsung check out sekarang. Donald Trump secara terbuka menyebut dirinya sebagai presiden sementara Venezuela. Klaim itu diunggah Trump melalui akun Truth sosial miliknya dalam bentuk gambar tiruan halaman Wikipedia. Trump menuliskan namanya sebagai Acting President of Venezuela sejak Januari 2026. Unggahan tersebut muncul di tengah memanasnya situasi politik Venezuela setelah Presiden Nicolas Maduro ditangkap pasukan khusus Amerika Serikat pada 3 Januari 2026 dan diterbangkan ke Amerika bersama istrinya dari Caracas. Pada Senin pagi 12 Januari 2026 waktu setempat, unggahan Trump itu udah dapat lebih dari 24.000 like dan disebut sebagai lanjutan dari klaim Washington yang menyatakan akan menjalankan Venezuela. Sejak penangkapan Maduro, Trump berulang kali menyebut Amerika Serikat akan mengawasi Venezuela dan memanfaatkan cadangan minyaknya dalam jangka panjang. Namun, klaim tersebut langsung dibantah keras dari Caracas. Delcy Rodriguez, yang dilantik sebagai presiden sementara Venezuela, menegaskan bahwa tidak ada kekuatan asing yang memerintah negaranya. Pemerintah sementara menyatakan kekuasaan tetap berada di tangan rakyat dan pemerintah konstitusional, dan Venezuela masih mengakui Nicolas Maduro sebagai presiden sah. Menurutmu, langkah Trump ini cuma gertakan politik atau tanda penguasaan baru di Venezuela? Coba komen ya. Malamnya ngopi sama delegasi China, paginya sarapan di penjara militer Amerika. Nasib Presiden Venezuela lebih menegangkan dibanding roller coaster. Ia baru saja dibawa ke New York secara paksa oleh tentara Amerika. Hanya 3 jam setelah bertemu delegasi China. Tindakan ini membuat Xi Jinping kehilangan muka di mata dunia, dan ia telah menyiapkan pembalasan yang keras. Pada Jumat malam, gelas perayaan kerjasama masih basah di meja Maduro usai jabat tangan erat dengan utusan Xi Jinping. Ia bahkan sempat pamer selfie di sosial media dan merasa aman ada utusan China di negaranya. Namun hanya dalam 180 menit, euforia itu hancur total. Operasi senyap Absolute Resolve mendobrak pintu istana kepresidenan Venezuela. Bukan lagi tamu kehormatan yang datang, melainkan pasukan khusus AS. Maduro diseret dari singgasananya, diborgol layaknya kriminal jalanan, dan langsung diterbangkan ke penjara dingin di New York. Momen yang seharusnya jadi pesta diplomatik terbesar Maduro, diubah Trump menjadi adegan penculikan paling memalukan. Tapi China tak tinggal diam, bahkan memanfaatkan momen ini sebagai amunisi emas. Mereka tak akan membuang waktu di persidangan konyol PBB. Analis memprediksi China akan memasuk senjata pamungkasnya ke musuh-musuh AS di Timur Tengah dan mempercepat blokade total di Taiwan. Pesannya jelas, jika Trump bisa menculik sekutu China, maka Xi Jinping siap menghapus sekutu AS dari peta. Tahun 2029-2030. Hal ini kita lakukan bukan untuk prestis semata, tetapi untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi, bahkan di tekanan yang semakin besar, dan sebuah upaya menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperbaiki dan mereformasi institusi multilateral. Kita juga menyadari satu hal penting, bahwa di dunia yang multiplex, multilateralisme hari ini adalah sebuah ekosistem arena yang bertahan karena diperkuat oleh berbagai platform. Ketahanan nasional
dibangun dengan hadir secara konsisten di arena-arena itu. Dengan prinsip yang jelas dan arah yang kita tentukan sendiri. Karena itu Indonesia aktif di BRICS, G20, APEC, OKI, dan berbagai forum strategis lainnya. Bukan untuk memilih kubu, tetapi untuk menjembatani kepentingan dan memperluas ruang strategis bagi Indonesia. Because resilience is built through networks, not isolation. Keterlibatan Indonesia di BRICS dan proses menuju OECD tidaklah saling meniadakan. Keduanya mencerminkan satu pendekatan yang sama, yaitu strategic diversification yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif. Pendekatan yang sama pula mendasari fokus Indonesia pada keketuaan D8 periode 2026-2027 dengan agenda yang lebih delivery oriented. Memperkuat perdagangan intra D8, ketahanan pangan dan energi, serta kerjasama ekonomi biru, sains, dan teknologi. Fokusnya jelas, jobs, growth, and resilience. Di tengah dunia transaksional, D8 memberi ruang bagi the Global South untuk berkolaborasi dan membangun ketahanan bersama. Cara pandang ini juga membentuk engagement Indonesia dengan dunia Islam. Bagi Indonesia, dunia Islam adalah mitra kunci yang perlu dikelola secara fokus, terencana, dan lintas sektor. Pendekatan ini berangkat dari pengalaman Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, dengan rekam jejak moderasi yang sangat kuat, di mana modalitas ini memberi Indonesia kredibilitas sekaligus tanggung jawab untuk membentuk kerjasama dengan dunia Islam secara lebih substantif. Oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri saya Bapak Dr. Anies Mata yang secara khusus mengawaki diplomasi Indonesia dengan dunia Islam. Ibu Retno, Pak Alwi, saya melaporkan, saya punya 3 wakil menteri. Terus terang saja, momen-momen seperti ini kita baru bisa ketemu. Masing-masing beliau ada di mana-mana dengan urusan dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan sejujurnya saya merasa masih kurang 3 ini. Saya nggak tahu apakah kalau saya minta nambah diizinkan oleh Pak Presiden. Karena itu Kementerian Luar Negeri kemudian dengan langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata menyusun peta jalan kerjasama dengan dunia Islam yang merupakan satu contoh kerangka kebijakan yang lebih terstruktur, berjangka panjang dan berorientasi hasil. Diplomasi Indonesia di dunia Islam juga kita terjemahkan dalam langkah konkret. Dan langkah konkret ini merupakan cita-cita yang selama ini diharapkan oleh Bapak Presiden, yaitu terwujudnya sebuah inisiatif Kampung Haji Indonesia di Mekah sebagai bagian dari penguatan kapasitas negara sebagai bentuk dan wujud dari kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Namun tentu saja dinamika dunia Islam hari ini tidak hanya berkaitan dengan kerjasama dan pelayanan. Di sejumlah kawasan, krisis masih berlarut tanpa ada upaya yang nyata terlihat untuk menghentikannya. Dan Gaza adalah contoh dari kenyataan pahit tersebut.
Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu ini. Arahan beliau jelas bahwa Indonesia tidak boleh diam ketika kemanusiaan dilanggar secara terang-terangan. Dan sejak awal, Indonesia memilih terlibat secara aktif dalam berbagai upaya internasional, termasuk menjadi co-chair working group yang menghasilkan New York Declaration dan terlibat dalam mendorong implementasi dari Sharm el-Sheikh Peace Summit. Dalam konteks inilah, Indonesia juga berperan aktif dalam pembahasan International Stabilization Force atau ISF sebagai langkah transisional untuk memastikan gencatan senjata secara permanen terjadi dan juga membuka akses bagi bantuan kemanusiaan di Gaza. Namun, ISF ini merupakan instrumen sementara. Perdamaian melalui solusi dua negara tetap merupakan tujuan akhir. Karena bagi Indonesia, kemerdekaan dan kedaulatan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi yang harus kita perjuangkan. Dan bagi saya pribadi, Palestina menjadi pengingat bahwa diplomasi tidak boleh kehilangan nuraninya. Diplomasi Indonesia akan selalu hadir dengan prinsip dan keberanian dalam setiap langkah menuju Palestina yang damai dan merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, sumber kerentanan tidak hanya datang dari konflik terbuka. Ketahanan menuntut kepekaan, membaca perubahan, kecepatan beradaptasi, dan kemampuan membentuk ruang sebelum resiko berubah menjadi krisis. Salah satu arena yang semakin menentukan ketahanan nasional adalah new and emerging technologies. Kecerdasan artificial, ruang siber, dan teknologi dual use juga telah mengubah landscape kekuatan global. Di hadapan Dewan Keamanan PBB, saya menekankan bahwa teknologi seperti kecerdasan artificial harus tetap menjadi servant of humanity, never its master. Dan bagi Indonesia, alih-alih sebuah isu teknis, hal ini merupakan sebuah isu strategis. Diplomasi harus hadir sebagai penjaga kepentingan nasional di ruang global yang baru dan memastikan Indonesia ikut menentukan rules of the game. Seluruh upaya berpangkal pada satu kebutuhan, yaitu kapasitas diplomasi yang jauh lebih siap, lebih tangguh, dan lebih profesional. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur diplomasi menjadi sebuah keniscayaan. Dan ini bukan merupakan sebuah agenda administratif, tetapi merupakan investasi dari ketahanan nasional. Di dunia yang bergerak di dalam survival mode, negara yang lambat, rapuh, atau tidak siap akan terpinggirkan. Dan dalam konteks ini, diplomat Indonesia adalah steward of national resilience yang menentukan arah diplomasi bagi perwujudan ketahanan nasional. Karenanya penguatan infrastruktur diplomasi difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, kepastian kerangka hukum, serta transformasi digital. Di atas semua itu, tentu saja, kesejahteraan dan dukungan operasional bagi jajaran di pusat dan perwakilan menjadi perhatian langsung saya sebagai Menteri Luar Negeri. Mulai dari penyesuaian penghasilan pegawai setempat di perwakilan, hingga perhatian pada kebutuhan kesehatan dan pendidikan pegawai Kemlu dan keluarganya. Dan pada masa pemerintahan ini, Kementerian Luar Negeri akan menjalankan transformasi manajemen sumber daya manusia yang fundamental, yang mencakup sistem pendidikan, pengembangan kapasitas, dan juga pola karir pegawai. Dan untuk menjaga kesinambungan, Kementerian Luar Negeri telah menyusun peta jalan postur diplomasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045 sebagai arah jangka panjang diplomasi Indonesia yang tangguh, modern,
dan adaptif. Penguatan ini disertai komitmen integritas melalui zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, teman-teman, sudah kita simak informasi demi informasi yang menyebutkan bahwa Indonesia memang berperan aktif untuk menjaga perdamaian global. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Sekali lagi, tentu kita tidak berharap terjadi perang nuklir. Karena ya kalau misalnya terjadi perang nuklir, Jakarta itu kalau misalnya kita lihat dari beberapa teori-teori konspirasi, jadi salah satu target yang juga akan dibom. Nah, itu memang hanya sebatas teori konspirasi, tapi ya mudah-mudahan damai saja. Ini memang Amerika sudah kebangetan, teman-teman, mencaplok Venezuela, ingin mencaplok Greenland. Nanti mau mencaplok apa lagi nih Amerika? Gimana menurut kalian? Teman-teman punya pendapat lain? Coba deh tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Kita lanjut teman-teman di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.